Ya. Coba dong terangkan ke Mongol, apakah salah yang gue lakuin dengan mempercayakan duit 500 juta ke temen yang dia nggak minta KTP. Semuanya, para pemirsa semuanya yang ada di rumah, ada di mana-mana. Di situasi pandemi ini kita lagi ngobrol nih bareng sobat kita Om Mongol. Yang paling kiri sana ada Pak Joko Santoso, Kepala Cabang Equity World Futures cabang Manado. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu Pak Patria Hastomo Wibowo. Beliau Kepala Cabang Equity World Futures cabang Samarinda. Dan kita hari ini lagi di posisinya di EWF cabang Semarang. Nah, Mongol, Ya. kita langsung aja nih ya. Kuenya mana? Kuenya. Masih mana? Gimana Bang? Kayaknya hanya ada kopi, hanya ada teh kan? Ya. Mongol ya, hanya bisa minum teh. Saya nggak ada bunga makannya. Kayaknya happy Bang, lihat dari senyumnya, Iya. datang mampir ke kantor kita happy. It's a very very happy. Is really happy adalah ya kemarin ya gua ikut sebuah gitu-gitu deh. Terus gua udah dapet 2 kali. Gitu gimana? Apa? Ya, ikut trading bang. Oh. Trading? Yoi. Oh. Dan 2 kali gua jackpot. Wow. Jadi bahagia lah maksudnya. Ya. Gimana ya kalau bahasa Inggrisnya tuh very happy and nice to meet you. 2 kali trading. Gua ikut tradingan gitu lewat teman. Oh. Jadi ada teman udah lama banget lah kita udah sahabatan lah. Udah kalau bahasa kerennya tuh udah BFF lah. Best friends forever gitu. Dia nawarin gua di trading ya gua setor dan gua ada 2 kali. Oh, jadi BFF juga dong, berfulus-fulus ya? Yoi. Berfulus-fulus pokoknya. Cuan-cuan lah pokoknya. Baru ini udah lama gak? Ya nggak lama-lama banget lah. Udah lama-lama Masih banget. pokoknya gila aja tapi 2 kali lo gua jackpot. Cakep kan bang? Cakep. Jadi kan sementaranya selama ini konsentrasinya di itu di stand up comedy kan? Masih, cuman kan ada teman dia katanya kerja di trading dan dia menawarkan trading ke Mongol dengan ya keuntungan dan sebagainya. So Mongol mikir why not gitu kan, kenapa gua nggak nyoba. Dan Oh. ternyata gua pas gua transfer nggak nyampe sepersekian lama, untung bang gua udah sampai ya akhirnya gua setor lagi buat modal. Siap. Cakep tuh bang. Pagi. Pantesan senyum-senyum terus. Ya, biasa lah saya kan nambah cincin lagi. Mantap. Gitu. Tapi waktu ada lah ya buat trading, waktu untuk Oh, stand up. Gua mah stand up aja, trading kan teman yang ngurusin. Teman yang ngurusin. Gabung lewat teman atau teman Ya yang gua cuma transfer aja ke teman, dia yang ngurusin. Nanti itunya ya dia transfer ke gua, kan dia infoin kalau gua jackpot gitulah, menang, dapet lah sabetan kalau bahasa gaulnya. Iya. Gitu. Jadi ya gua tetap stand up, gua tetap main film kalau ada callingan yang trading teman. Iya, main film. Iya, main trading juga. Iya. Tapi kan bukan gua yang trading kan bang, teman. Nah, itu Gua kan cuma gua- ngasih modal. Itu tadi mau tanya, kok maksudnya Iya. jalanin orang lain gitu atau gimana sih? Bang? Iya, jadi dia nawarin gua ikut trading, dia ituin segini, ya gua transfer ke dia kan teman. Transfer ke dia. Ya, emang Nah, kalau uangnya diambil, nggak takut Bang? nggak orang gua 2 kali jackpot. Emang kenapa bang? Jackpot udah. Narik emang udah pernah? Narik duit. Ya gua nggak pernah narik bang. Gak pernah narik. Dan kau tahu kalau jackpot, siapa bilang? Jadi kan maksudnya ya gua karena kita temenan baik nih bang, Iya. maaf nih ya. Ya. Namanya kita teman baik dulu sama-sama main ini loh bang, badminton. Oh. Oh, bahasa sekarang bulu tangkis ya bang? Tangkis ya. Ya sorry, gua lahiran 78 badminton bang. Jadi dia nawarin ya gua iya, terus gua lewat teman. Emang nggak boleh kalau trading begitu lewat teman? Iya. Kan dia yang membantu.
Ya gimana ya bang, sebetulnya lebih asik kan kalau abang sendiri nggak trading. Abang udah tahu trading apa? Ya emas. Emas, Dia bilangnya sih gold. gold. Heeh. Terus perusahaannya jelas perusahaan apa? Nggak pernah ngasih tahu. Oh. Dia cuma minta bukti transfer, kagak minta KTP. Dia cuma transfer, buktinya dikasih tahu, terus udah dia yang ngerjain. Ya kita kan namanya juga sibuk bang, namanya artis. Abang tahu lah kan, artis kan selalu mendelegasikan. Wih, Asisten pribadi ada, iya kan? Ya. Ya teman yang ngebantuin usaha. Kalau pas lagi stand up, delegasikan ke gua mau nggak? Tapi ya, bisa lucu gak bang? Hah? Kalau saya yang gua lucu, kalau mau Ya, delegasikan. ya lucuan dulu lah. Bukan keahlian gua juga. Tapi lu bisa nggak? Boleh nggak sih? Gua yang stand up. Ya nggak boleh dong bang. Nanti kan kalau nggak lucu, gua lagi yang diminta duitnya balikin. Tapi kalau lu percaya sama gua, Lain Lucu hari kali bang itu. gua masuk gua. Nggak mau kan? Ya nggak mau lah. Nah, orang jangan kan kasih abang buat bagi berdua aja gua nggak mau. Emang kenapa ada masalah? Begini aja. Misalnya Heeh. bayarannya 50 juta nih, Oke. ya. Heeh. Kalau lucu kita bagi 2. Jadi sistem cincai lagi tuh. Ya Yang kalau nggak nggak lucu, nggak mungkin lah bang. Seorang Mongol nggak lucu. Iya dong. katanya boleh didelegasikan bisnis itu. Gimana? Jadinya salah emang. Ya nggak salah. Trading begitu nggak boleh Iya. didelegasikan, nggak boleh disuruhin orang lain yang ngerjain. Berapa store-nya? Kurang lebih 500-an bang. $500 apa 500 juta? Juta. Wih, langsung gitu aja. Kan teman bang. Apalagi pas gua transfer dia 500 juta ke rekeningnya dia nih bang. Ya kan, gua sih ya karena kita teman, udah gitu pas kita transfer nggak lama gua bisa narik duitnya kan otomatis nggak salah dong sebenarnya kan gue. Emang kenapa sih sebenarnya, ada masalah apa sih sebenarnya? Ya enggak. Gue kan mendelegasikan nih bang, namanya teman ngol. Gue nih kerja di trading nih ngol, trading gold. Lu punya duit gopean nggak? Gue bilang punya. Mongol kan modalnya 500 store. Iya. Iya. Terus udah narik tadi 100. Nah, Katanya sekali 2 kali. 2 kali 2 kali. 100. Yang kedua sama, cepet-cepet. cepet-cepet. Berarti untung dong. Yo ijo. Kan masalahnya gara-gara untung itulah gua happy bang. Karena maksud gini, gua setor gope, gua udah dapet 200. Berarti saldonya Bang Mongol modalnya masih 500. Masih kalau perlu dia suruh tambah 500 gua tambahin bang. Buktinya mana? Ada nggak? Bukti apa? Ya bukti bahwa modalnya masih 500. Tapi kan dia udah transfer 100-nya. Bisa Jadi, aja duitnya Bang Mongol dibalikin lagi. Bang Mongol tahu 500. Ah, Iya kan? iya. Ditransfer ke Bang Mongol 100. 200. 100. Mantap. Nah, itu duitnya Bang Mongol sendiri yang ditransfer ya? Bisa aja kan? Kalau nggak ada buktinya. Di mas apa? Di perusahaan apa? Dia nggak ngasih tahu. Ada buku perjanjiannya. Kagak ada. Ya terus? Ya kan temen. Iya. Percaya aja berarti. Ya, Hari ini cair 1,5 miliar. Eh, Kita kan teman, kita teman. 500, 500, 500. Di PA. Ini jadi sebenarnya ada masalah apa sih ini, boleh dijelasin nggak bang? Biar gue juga agak Masalahnya, lu lebih sayang dia sama gua. Iya. Gue sih bisa sama anak sama emak. Tapi lu lebih percaya sama dia daripada Ya gua. gue percaya sih karena dia teman kan. Dia karena kan ya. Oh, jadi selama ini kita nggak dianggap Nggak teman. teman. Ya masalahnya ya gimana? Emang ada masalah sebenarnya? Ada masalah apa sih bang sebenarnya? Ya. Coba dong terangkan kamu apakah salah yang gue lakuin dengan mempercayakan duit 500 juta ke temen yang dia nggak minta KTP. Dia jujur aja dia nggak minta nomor, nggak minta fotoin KTP. Dia cuma mintanya adalah bukti pentransferan 500. Ya nggak salah sih bang. Nggak salah, nggak ada yang salah. Tapi ya Ya, lu nggak bisa nuntut lah. Itu kalau ada apa-apa nanti, kepercayaan namanya. ini kan kepercayaan. Abang percaya. Kalau hasilnya rugi, lu nggak tahu ruginya gimana, nggak bisa nuntut. Seandainya nih, temannya Bang Mongol bilang, hilang, nggak bisa nuntut. Mongol, rugi kita ini, duitnya habis 500. Hah? Nah terus gimana? Oh iya ya. Trading itu kan bisa untung, bisa rugi. Trading itu Jadi kalau nggak ada perjanjiannya, terus kalau duitnya hilang, gua nggak bisa nuntut dong. Ya, bisa lah. Apa pegangannya Bang Mongol? Katanya Mau nuntut apa? trading.
Ya kan? Nah, terus trading yang paling aman yang bagaimana legalitasnya? Maksudnya apa gua harus KTP foto kasih ke dia terus apa bagaimana? Mau jelasin. Iya, maksudnya kan pingin tahu nih bang, yang legalitasnya keren tuh yang kayak begini, yang paling aman, paling legal yang bagaimana dan bagaimana besaran transaksinya begitu biar gua. Soalnya kemarin dia sempat WA gua lagi, ngol boleh nambahin modal biar lebih gede. Kalau 500 lu dapat 100 kan, kalau dia lu tambahin 500 lagi kan lu bisa dapat 2,5 gitu. Seandainya ini abang tambah modal lagi ya 500. 500 Jadi 1 M dong. 1 M loh. Modal. Habis itu 1 bulan lagi dikasih sama dia 100 lagi. Ya kan? Berarti modalnya tinggal 600 kan? Ya. Bang Mongol beranggapan modalnya masih 1 M, untungnya 400 ya. Seandainya dia bilang rugi, Bang Mongol untungnya di mana? Hilang dong ginjal gue kalau seandainya rugi. Ya. Secara ginjal gue cuma 80 juta. Ada ini nggak? Ya kan? Nggak ada ikatan apa? Nggak ada. Bang Mongol transfer itu kan ikhlas tuh. Nggak ada tanda tangan apa-apa, dokumen gua nggak pernah dia kirimin apapun. Jangankan dokumen ngirim KTP aja dia nggak minta. Nah itu bang maksudnya bang, jadi maksudnya kan loh abang ini transfer 500 ini lah terus pegangan abang apa? Kalau emang trading lo ya. Kalau emang trading lo ya. Oh itu kalau trading, kalau gua di rumah nih megang remote kalau nonton TV bang. Tapi kalau trading megang. Kan maksudnya kan dari Yang bukti transaksinya itu nggak bisa dijadiin sebagai pegangan. Mana buktinya? Buktinya apa? Ada, tapi kan bukti Bukti transaksi transfer dia, Mak. nggak ada tulisan apa-apa. Emang kalau emang di trading ini, trading emas, mau bilang tadi, Heeh. tradingnya pas belinya di harga berapa, ngejualnya di harga berapa, hasilnya untung apa rugi atau gimana, ya kan nggak tahu. Transaksinya di bursa mana? Jadi yang paling benar legalitasnya yang paling aman, paling keren, paling itu kayak gimana sih bang? Kalau memang trading, Sebelum mohon transfer tuh 500. kalau emang trading, trading nih ya betul-betul Iya. trading gold nih emas Yoi gold ya. itu ada bursanya mau resmi, Bursa. ada pasarnya, Heeh. tempat orang beli sama ngejualnya itu ada resmi, itu ada namanya BPJ Bursa Berjangka Jakarta. Tapi yang resmiin siapa? Itu undang-undang, itu fasilitas Pemerintah. Kementerian apa itu? Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Jadi semua orang yang berurusan dengan bursa tuh induknya di Kementerian Perdagangan itu. Betul. Bahasa Inggrisnya trading, bahasa Indonesianya dagang. Namanya orang dagang nggak bisa ngasih duit, janjiin keuntungan, itu mah bukan dagang. Itu namanya menjanjikan keuntungan. Oh. Itu induknya tuh Kementerian Perdagangan tuh, tempat bursanya ada BPJ itu namanya tadi. Nah kalau tempat kita nih Equity World Futures cabang Manado, Semarang sama Samarinda ini anggotanya BPJ. Kita anggota dari Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Future SC. Oh, kok terus jadi itu berarti kan yang legal tuh yang udah terdaftar di Kementerian Bursa Efek Perdagangan. Bursa Berjangka itu tadi Bisa kan. berjangka Bapepti, Apa Badan pengawas. Bapepti, badan pengawasnya. Itu eselon 1 itu. Teman gua nggak pernah ngomong begituan. Astaga. Oke, itu pertama nih. Iya, aku loh tambahin lagi modal 500 biar dapat untung lebih gede. Ya, kita nggak mana-mana aja bang. Kita kan cuma kita Ingetin aja. ingetin aja sebagai teman. Kita bergelut di bidang ini udah 15 tahun lebih lah bang. Jadi ya Jadi ini teman gue ini bang, dia calo apa pialang bang? nggak tahu bang. Kalau piala ada PT-nya. Kalau PT dia apa dulu? PT apa? Perusahaan itu. Perusahaannya. Nah abang transfernya ke No, rekening dia, Personal. Personal. iya, ya, kalau transfer ke rekening dia kan berarti nyumbang ya? Nyumbang. Gak PA. Dia nyumbang 500 gak ada itu nyumbang. Orang mau nyumbang 20.000 aja mikir. Jadi gue salah dong. ya, Jadi kalau di trading itu ditransfernya bukan ke pribadi. ya harusnya Bang. sih enggak bang, Ada. karena kan harus ada istilahnya ya ada perusahaan yang Menaungi. menaungi juga kan. Oh ya ampun. Abang transaksinya seperti apa, terus nanti bagaimana, terus putaran uangnya kemana, ini kan ya harus Produk jelas apa yang loh, Bang. dibeli ya kan? Apa Kontraknya yang- berapa, Nah, ada kontraknya, semua ada aturannya bang. Kalau cuma langsung transfer aja, gue juga mau bang. Jadi jangan-jangan gue ditipu temen nih. Ya, nggak kita tahu, positif Bang. thinking dulu, kita positif thinking. Kita cuma kasih edukasi. Jadi temen gue ini bisa aja calo. Kalau dia sebenarnya pialang kan berarti harus ada izin punya perusahaan. Gitu. Nah, Ntar tanya aja bang ke dia, perusahaannya apa, ada izin wakil pialang nggak dia? Karena yang boleh nawar ke masyarakat itu hanya wakil pialang berjangka kalau di perdagangan berjangka. aduh, kok gue jadi nyut-nyutan hurt ya.
Jangan sampai tahu-taunya gue serangan jantung gara-gara digopek nih. Ya enggak, kita hanya ini bang. Masalah- Positif dulu aja. Masalahnya gini bang, gue agak sedikit bahagia karena gue bisa Ngambil 200. 200 loh, 100 loh. Berarti kan nggak mungkin dia bohong bang. Ya mungkin aja dia nggak bohong. Ada dua kemungkinan kan teman. Tapi kok kenapa dia nggak ngasih tahu nama perusahaannya ya? Ya bisa jadi dia itu memang pelaku, bisa jadi dia juga korban buat bumper Oh. sama perusahaannya. Berarti Buat nah, nawar-nawarin. sebenarnya kayak dua orang buta jalan bersama, Iya. nyemplung got berdua. Iya, bisa jadi bang. Aduh bapak di surga. Ya kita positif thinking dulu, ini nggak tahu teman abang memang benar-benar kerja di perusahaan jalan atau Kan beda, pas main ke temannya transfer ke yang legal, Hmm. bisa jadi. Tapi Makanya kalau dicek seandainya ada yang pialang-pialang begitu, bisa nggak dicabut izinnya kalau seandainya melakukan sesuatu yang di luar batas kewajaran? banyak abang. Eh. Tahun lalu aja hampir 1.100 perusahaan website termasuk yang diblokir. Tahun lalu. Diblokir oleh badan otoritas. Padahal yang legal bapak Bapepti. Itu badan ya nggak, bukan anggota BPT. dia Ilegal. mencabut itu dari mana? BPT. Bapepti ya OJK OJK juga. Oh ya ampun. Mudah-mudahan aja ya kok nggak ditipu ya. Ya mudah-mudahan. Karena kalau lapor polisi juga temen nggak enak. Terus buktinya abang lapor polisi apa? Ingetin Itu aja. transferan tadi. Lah kalau dia bilang aman atau abang hadiah? Iya juga ya, emang cabai-cabian apa yang berat? Hadiah apa sih kalau kita? Aduh. Tapi kalau yang namanya pialang itu bisa dicabut izin, berarti otomatis dalam hal transaksi juga bisa ada transaksi gagal. Ya bukan transaksi gagal bang, cuman kan ini kan permasalahannya ini abang ini transfernya kan ke personal bang. Di situ aja udah gagal gitu loh. Udah salah berarti. Iya. Salah. Syarat pertama itu Kalau udah. Gua kalau nggak untuk nanya. misalnya nih temennya abang ternyata nasabahnya PT Equity World ya misalnya. Iya. Tapi kan kalau abang kan gak ada hubungannya dengan PT Equity World karena abang gak terdaftar di PT Equity World. Yang Sebagai terdaftar nasabah. dia. Nah, Iya. misalkan. Berarti dia yang kaya dong dari gue. Di. Ya itu ini perumpamaan Buat tapi kan kita kan kriminal ini kan belum jelas pak. masih belum jelas tuh bang. Yang penting dulu. Baik. Tapi kan justru ngobrol begini otak gue langsung mikir yang enggak loh. Ya, Dia nggak minta nomor KTP, dia nggak pernah ngasih tahu dia perusahaannya apa. Cuman dia kasih gua 200 juta itu gua bisa jackpot itu kan kalau sebuah istilah gua. Terus aduh, Abang tahu nggak? Hmm. Untuk menjadi nasabah perusahaan pialang itu ada syarat-syaratnya. Harus ada edukasi dulu, mengerti produk apa yang mau ditransaksikan gold. Ya. Nah, gold itu bagaimana, kontrak sesnya bagaimana, jam transaksinya, harta biaya-biayanya, pajaknya. Panjang berarti ceritanya. Ada Ini kan banyak, gua cuma banyak. di telepon kalau dia. Harus ngisi buku perjanjian dulu, Gua harus nih belajar dulu. Ada gini ngol, gua trading gold ini emas ini kan nggak akan pernah habis sampai Tuhan dateng nih ngol. Karena salah satu transaksi mata uang nggak ada habis-habisnya nih dari Salman Adam dan Awati gold. Jadi kalau lu gabung sama gua mal nanti kan ya gua terpengaruh dong bang. Karena gua juga ngumpul duit kan kadang pingin cari ada lebihan. Ya pastilah semuanya. Ya ampun. Udah jelaskan, ada risikonya nggak? Dia nggak ngomong. Ya harusnya. Emang ada risikonya. Ya bi, ya namanya orang dagang. Orang dia udah ngasih gua 200. Kan duit jabaknya dibalikin. Masih ada resiko. Apa kan 500 baru dibalikin 200. Ya ampun bang jangan. Jangan begitu bang. Otak gua Jadi galau. Ada SMP gua kalau begini. Enggak lah, kita kan istilahnya kan kita kan sharing-sharing tuh bang. Kan kita kan dari awal, oh kayak bahagia banget ini. Ya, karena dapat 200 bang. Iya. Modal GoPay dapat 200 kan. Kalau misalnya abang dapat 200 kita sebenarnya ikut senang juga kan bang. Tapi bang gua mau nanya aja dulu ini. Dia kan minta GoPay. Oh, sebenarnya batas kalau di transaksi gold begitu batas minim paling gede untuk setoran tuh paling kecil berapa, paling gede berapa? Kalau trading yang di bursa yang Iya, yang BBJ ya. Kalau kayak di tempat kita nih, Ah, dia WF ini kan WF. memfasilitasi orang nasabah yang mau trading gold ke BBJ, ke bursa resmi nih. Jadi kalau gold itu di tempat kita itu 1 unit namanya atau 1 lot. Oke, 1 unit. Ibarat 1 dus tuh. Oke, 1 wudhu. Ya, Di begitu sana nggak ada eceran masanya di bursa. Oh, enggak ada. Nggak ada 1 gram 2 gram. Iya, kalau 1 gram 2 gram mah lu pasar baru juga ada. Kan?
Ada no di toko-toko emas juga ada yang buat susuk buat apa kan? Ada coba. Jadi dia satu begitu, Satu unit transaksi itu berapa bang kalau modalnya? Ya harganya sekarang Kalau di EWF berapa? sekarang sekitar 1,8 miliar. 3 kilo itu. 1 Kilo kilo emas. 3 kilo, 3,1 kilo. Wih, itu kalau dibikin cincin, dibikin perhiasan, tinggal ketutup sama bayar mas ya gue. Iya. Gigi jadinya gue mau Itu kan harga goldnya. Oke. Tapi lu tanya modalnya. Modalnya berapa? Kalau 500 Kalau juta udah bisa jadi 500 modal. juta deh. Iya. Udah bisa jadi modal tuh bang. Udah bisa jadi modal. Berarti gua tinggal nyetor berapa kak? Tapi Sistem itu tadi memang bisa Oh, 500 juta itu bisa dibuat Iya. beli emas sebanyak 1 unit yang beratnya 3,1 kilo yang harganya 1,8 miliar. dari 500 juta. Dari 500 Jadi tinggal aduh, aku langsung mikir, langsung miring nih temen. Kalau bener ditransaksikan di bursa ya nggak masalah, di BC aman. Tapi kan dia cuma ngasihnya ke gua duit untung. Tapi gua nggak tahu itu atas nama siapa. Nggak tahu, abang tanya lah jelas. PT-nya apa? PT-nya apa? Gitu aja. Aduh, Dia transfer lagi kemana gitu atau dia Itu memang- aja uangnya. Terus Iya, transaksinya Transaksinya seperti apa? gimana? Gitu. Ditransaksikan. Berapa bulan tuh bang untuk 200 juta? gua mah nggak ngitung bulan bang. Enggak, Yang maksudnya penting dulu. dia kabarin, mau cepet masuk tuh untung dari GoPay. Oke. Enggak, maksudnya abang Dikira trading dia itu udah buktinya. berapa lama gitu? Udah 2 bulan, 3 bulan? Udah mau 3 bulan sih. Apa bener duit gue itu dibalikin ya? Kayaknya sosok nih. Ya, nggak tahu bang. Ini lama-lama gua dukunin nih. Ya, kita positif thinking dulu. Ini kan kita juga sambil bicara santai edukasi. aja. Tapi pertanyaan mau nih bang, modal yang paling minim tuh untuk orang ikut trading itu sebenarnya berapa sih bang? Kalau minim itu Paling rendah aja, goceng boleh gitu. nggak boleh. 100 juta. Kalau ketentuan minimal 100 juta bisa, tapi kita nggak pernah sarankan. Oke. Kalau yang ideal paling nggak 500 juta lah. Udah paling aman tuh kalau gopek itu. Ya. Gopek tiao gitu ya. Tapi beli 1 unit ya. Oh, oke. Jadi Gopi Tiao itu kan berarti saudaranya Mami Tiao. Aduh, katanya ini gua lagi menghibur diri bang. Apa Iya, yang iya, bikin iya, iya. gopek nih? Aduh. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kok kenapa sih bang sebutannya emas bursa? Ya kan kenapa kok nggak ada emas fisik gitu atau gimana gitu? Maksudnya kok kenapa harus sebutannya emas bursa? Ya, karena diperdagangkan di bursa. Nggak di toko emas berarti ya? Kalau di toko emas kan emas, toko emas. Kalau emas toko emas kan berarti wujud emasnya ada nih bang. Ya taruhlah ini 2 gram lah bang ya. Ya. Berarti ini wujud ada nih. Ya. Tapi kalau emas bursa itu adalah emas yang Emas yang hanya emas. oke. Kalau yang di toko Gold bukan only hanya gold. emas. Gold only gold. Oh, atau God only God knows. Oh, itu lagu. Lagu. Kita kan karaoke nanti. Aduh. Kalau yang di toko bukan cuma emas yang dijualin di sana. Jadi gua juga mikir-mikir berarti kalau dia emas 3 kilo, gua ngebawanya gimana nih? Iya. Kalau di toko kan 1 gram itu Ah, ya emasnya, ya tukang bikinnya, ya sertifikatnya, iya, sama yang harga cari untungnya. iya benar. Aduh. Jadi kalau segram 600 Gua ribu curiga dijualnya nih. 900 ribu bisa jadi. Ada semut, jangan-jangan gua ini Manis. manis maksudnya. kagak curiga jangan-jangan gua ditipu nih manis begini. But try to believe and positive thinking always. Iya 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 iya. Jadi nggak mungkin lah ya gua bawa emas. Tapi lebih untung mana emas fisik apa emas bursa bang? Sama-sama 500. Ya kalau dari harganya udah beda Pak. Jadi kalau misalnya emasnya itu dua-duanya mengacu ke harga emas dunia di bursa juga, di toko juga. Verbounce itu ya emas dunia. Emas harga emas dunia. Kalau di bursa beli emas dunia misalnya 3 kilo 1M800. Oke. Itu dapat harganya 1M800 juta ditambah 400 ribu rupiah ditambah ongkosnya 330 ribu rupiah. Oke. Tapi kalau beli di toko 1,8 miliar ditambah ongkosnya dan lain-lain itu sekitar 900 juta. Wow, nice to meet you ya. Bisa kebeli emas lagi dong kalau begitu. Tapi gue jujur aja sebenarnya sih gue berusaha tetap yakin lah.
Gak berasa tetap yakin. Tapi ini pertanyaan mau yang terakhir lah bang, daripada gue tambah mumet di otak ya. Boleh yakin baik-baik aja sih bang, boleh. Cuman tetap namanya pikiran ya, pertempuran antara baik dan jahat ini sedang terjadi nih. Ini teman gue nih gimana nih kelakuannya, tahu-tahu dia 378 kan gue kirimin kuntilanak ke rumah nih bang. Jadi ya Emang tahu rumahnya? Hah? Tahu rumahnya? Dikira anak kos. Ntar kalau tahu kosnya coba tutup. Tapi tahu kosnya. Kayaknya di Kuningan Kuningan lagi, cuma bilang di Kuningan. Nggak bang, kok bisa kenal sama Teman-teman itu main badminton. Oh. Kita teman main badminton, suka nongkrong bareng sama-sama di Plaza Indonesia. Kalau ada diskon-diskon di brand-brand sama-sama tuh ke sana. Jadi kayak udah jadi kayak close friends gitu lah. Ternyata suka sama temennya, bukan sama tradingnya. Oh. Makanya yang dibayar temennya, Temennya yang dibayar. bukan tradingnya. Jadi sebenarnya kalau mau ikut begituan tuh harus Mongol yang daftar. Iya, Iya. Terus kalau transfer duitnya harus ke nomor orangnya atau ke nomor siapa? harus ke nomor rekening terpisah yang perusahaan pialangnya. Dan Oh, jadi- harus jadi dari nomor rekeningnya Mongol ya, nggak Ini- bisa dari orang Jadi lain. contohnya nih, Mongol mau ikut nih 500 juta tapi pakai nama Roni Immanuel, tapi mak gue yang transfer, nggak boleh? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tetap harus transfer juga dari nama Roni Immanuel itu? Iya. Alah, PA. Ya sama lah. Misalnya Bang Mongol kasih aku 500 juta terus aku ke BCA, aku setor ke BCA pakai namaku. Terus Bang Mongol datang ke BCA minta duitnya, Bang BCA mau kasih. Tangkap polisi, Bang. Ya kan sama kayak gitu. Walah, Enggak, tapi mesti ditanya dulu. Ibaratnya Bang. seperti itu. Bang, bilang positif ini otak gue udah geser, ada nama Mongol stres, lagi kepikiran duit itu lagi. Iya. Dia kan PA kan? Jadi stres kuadrat. Itu gue positif aja. Jadi gue buat mungkin gue boleh kasih ini mungkin banyak banget nih kasus kayak begini teman-teman gue. Karena Ada yang banyak juga yang ikut juga. Percaya teman banyak, aja. gue takutnya tuh soalnya kalau kita nongkrong tuh pada ngomong, gue ikut trading emas mau. Nah, jangan-jangan di trading emasnya bisa dibenarkan, bisa juga kayak gue pakai sistem titip jual kan? Iya, iya. Iya. Aduh, Makanya Bang, salah satu tugas dari PT Equity World Future itu Bang, itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya trading emas itu yang benar, aturannya bagaimana. oke. Baiklah kalau begitu. Makasih ya, doain ya mudah-mudahan Ya. bener gini teman gue, jangan sampai hilaf-hilaf gila ya kan? Amin. Gue juga kalau datang hilaf gilanya jadi Mongol gila, bukan Mongol stres lagi. PA juga, PA juga. IPA. Tapi Kalau kalau pas pas yang 500 itu jangan transfer dulu yang kedua. Tapi dia udah WA Mongol transfer lagi. Justru karena kalau nambahin modal, keuntungannya makin lebih kenceng. Jangan percaya dulu. Ntar PA beneran lo. Berarti percaya sama Tuhan aja dulu Iya. ya. Daripada sama teman kan kadang-kadang. Dosa pada sama Ya, teman. Amerika kan bilang di Amerika tuh anjing jadi teman, di Indonesia teman jadi anjing. Terima kasih. Kalau model begitu udah PA pasti habis. Bang, Lu lagi untung kan? 500 juta Pura-pura habis. aman, pura-pura aman PA. Kebeli tanah tuh Bang di Bogor 3 meter. Ya udahlah, makasih banget ya udah Pastiin deh, solusinya. pastiin dulu deh. Mudah-mudahan gua segera setelah ini Langsung aja telepon, ditanyai yang jelas Bang. ntar gua abis inilah gua langsung kabarin ini sebenarnya perusahaan Kalau perlu bantuan apa. kita nggak Iya. apa, kita bantu tanya-tanya gitu. Kalau aneh ntar gua telepon lah orang Jakarta Barat, mereka suka nongkrong, nyari orang mah gampang. Iya. Tapi Dari orang gampang, yang duitnya nggak gampang. dengan Iyalah. 300 juta dia bisa sembunyi di Papua loh. Gila gua buset di atas panggung lo buat nyari duit bro. Iya. Gak apa lo. Tapi kan ya itulah gua selalu melakukan pembenaran nih bang. Kan dia udah ngasih gua 200, jadi gua selalu feeling good. Iya, nggak apa-apa. Adalah, Kita nggak nakut-nakut lah Bang, nanti jadi bad mood. kau udah. Adalah. Makasih ya, abang-abang udah yang ngasih pembelajaran buat Nongol bahwa ternyata kita harus waspada. Mudah-mudahan Ya. baik aja uangnya Bang Mongol ya. Galau. Dari dulu dah Bang. Udah gitu gua juga Manado cuma dikasih teh, mana kuenya. Sama aku juga dari Manado cuma dikasih kopi. Gak ada modal ya, gak ada modal. Ntar kasih kue, gua ini nanya sesuatu gitu kan. Kasih solusi bukan kasih kue gitu kan. Protes lagi kan. Baiklah.
Oke, jadi hari ini kita dapat apa ya? Dapat lah, entah ini pengaduan atau curhatan, tapi mudah-mudahan Bang Mongol bukan masuk ke pialang yang ilegal yang katanya temannya tadi ya. Jadi pastikan dulu kalau memang ini namanya trading, pasti ada perusahaan pialangnya. Cek di Bapepti pialang yang legal itu terdaftar di sana, dan transfernya juga harus ke perusahaan pialangnya, bukan ke orang lain. Seperti Bang Mongol tadi, transfernya ke temannya itu sebuah kekeliruan besar. Apalagi dikatakan trading gold, tapi ditanya belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa juga nggak tahu. Bahkan saldonya pun sekarang jadi berapa juga nggak tahu. Ya, itu kata temannya, bukan memang yang tertera di finance statement atau di bukti transaksi yang seharusnya itu juga tiap hari dikirim. Itu pesan kita untuk para sobat di luar sana yang ingin tahu tentang trading. Jadi pahami dulu, datang ke perusahaannya langsung, bertemu dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. Saya sarankan langsung ketemu dengan wakil pialang berjangka. Di situ akan dijelaskan peluang dan resikonya, cara bergabungnya, transfernya kemana, baru sah dinyatakan sebagai nasabah yang resmi. Oke, itu hasil topik hari ini. Up, down, buy, sell, and take your profit.